Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tribun Ujian Garuda Jawi dengan NIM 51300 25068. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertama yaitu Tian Cepalon terlebih dahulu. Nah, untuk Tian Cepalon ini terbagi menjadi empat. Yang pertama ada talamus, kedua ada hipotalamus, yang ketiga ada subtalamus, dan yang keempat ada epitalamus. Nah, yang pertama kita membahas yang talamus terlebih dahulu. Untuk talamus ini merupakan bagian terbesar dari diencephalon, juga yang merupakan medial yang dibatasi oleh ventriculus 3. Juga di bagian superiornya ini dibatasi oleh fornix dan ventricle lateral, dan di bagian inferiornya lanjut jadi tegmentum mesenches ali, dan di bagian lateralisnya dibatasi oleh berkas substansi alba atau kapsula interna. Eh, Talamus ini merupakan organ relay semua cara sensorik terkecuali olfaktorius. Nah, untuk batas-batasnya sendiri, eh, talamus ini membentuk dinding lateral ventrikel ketiga. Di bagian ventralnya itu dari sulcus thalamus ke hipotalamus. Untuk di bagian medialnya itu dari adesitalamus atau massa intermedia. Untuk dorsomedialnya itu stria medullaris atau berkas serabut saraf yang memiliki koneksi limbik. Terus di anteriornya memanjang hingga foramen intraventrikular. Selanjutnya untuk di lateralnya ini kapsul internal dan anterolateral terdapat kepala nukleus caudatus. Untuk stria terminalis sendiri itu berada di antara talamus dan caudatus. Nah, untuk anatomi dari talamus ini sendiri, talamus merupakan komponen terbesar dari diencephalon, dan hampir semua nukleus memiliki koneksi timbal balik yang kaya dengan korteks cerebral. Nah, selanjutnya terbagi menjadi tiga massa nukleus utama yaitu anterior, medial, dan lateral oleh lamina medula internal. Dan tertanam di dalam lamina medula internal terdapat nukleus intralaminar. Selanjutnya di aspek lateral, talamus terdapat nukleus retikular tipis. Nah, selanjutnya dalam talamus ini terdapat tiga kelompok nuklei. Yang pertama kelompok nuklei spesifik, yaitu dari anterior corpus mamillare dan hippocampus serta gyrus cingulatum. Selanjutnya dari eh, nucleus ventralis anterior, nucleus ventralis lateralis, ke globus pallidus dan cerebellum lobus frontalis. Selanjutnya dari nucleus ventralis posteriolateralis serta nucleus ventralis posterior-medialis itu ke afferentes somatiae truncus lobus parientalis. Dan selanjutnya dari anterior itu dari corpus mamillary dan hippocampus ke gyrus cingulatum, sama seperti tadi ini. Nah, untuk kelompok kedua yaitu ada kelompok nuklei non-spesifik. Nah, untuk yang termasuk dari kelompok ini itu ada di intralaminar yang termasuk sentromedian yang menghubungkan formatio reticularis, basal ganglia, sistem limbik dengan korteks cerebri serta corpus striatum. Selanjutnya untuk retikularnya itu menghubungkan impuls talamus, korteks cerebri dengan talamus. Nah, untuk kelompok nuklei asosiasinya itu nukleus lateralis dorsalis itu menghubungkan hippocampus dengan korteks singulatum.
Untuk nukleus medialis dorsalis itu menghubungkan olfaktorius, sistem limbik dengan korteks, serta prefrontal. Untuk nukleus lateralis posterior dan pulvinar thalami itu menghubungkan colliculus superior dan korteks somatosensorik et visual auditorius dengan korteks asosiasi sensorik lobus parietalis. Nah, selanjutnya untuk ventral anterior nucleus, yang pertama bagian utamanya yaitu VAPC yang merupakan dari himpunan globus pallidus internal. Selanjutnya untuk makroselular part itu dari pars reticulata of the substantia nigra dan yang ketiga itu ada memiliki koneksi timbal balik dengan daerah motorik lobus frontal khususnya di korteks premotor dan korteks motorik tambahan. Nah, untuk eh, ventral lateral nucleusnya itu yang pertama pars oralis itu pallidal and nigral efferent. Untuk pars medialisnya ada pallidal and nigral efferent juga. Di pars caudalisnya itu contralateral dentated nucleus dan yang keempat itu koneksi timbal balik dengan korteks motorik primer. Selanjutnya untuk ventral posterior nucleus eh, itu kontralateral untuk memproyeksikan ke korteks somatosensori primer. Untuk VBL-nya itu traktus spinothalamic serta lemniscus medial. Untuk VBM-nya itu ada trigeminothalamic, trigeminothalamic tract serta nucleus solitarius serta vestibular nuclei. Nah, selanjutnya kita masuk ke hipotalamus. Nah, untuk hipotalamus sendiri ini adalah bagian di encephalon yang paling ventral, berada di bawah talamus, tepatnya di bawah sulcus hipothalamicus. Untuk lantai dan bagian inferior, dinding lateral ventricle tertius. Berada pada dasar otak, bagian hipotalamus dikelilingi oleh chiasma opticum serta tractus opticum dan crus cerebri. Di antara batas rostral crus cerebri, ada corpus mammillaris atau nucleus mammillaris hypothalamicus. Ini kita bisa melihat hipotalamus. Nah, hipotalamus itu untuk kaudal chiasma opticumnya itu ada di tuber cinereum. Jadi bagian ujung tuber cinereum kita fundibulum yang melekat pada kelenjar hipofisis. Nah, untuk kelenjar hipofisis sendiri itu di sela krusika osphenoidalis. Untuk secara sitologisnya hipofisis anterior atau adenohipofisis dan hipofisis posterior atau neurohipofisis. Nah, untuk nukleus hipotalamus sendiri itu ada bagi empat besar. Yang pertama ada preoptik atau yang ini ada nukleus preoptik medial serta nukleus preoptik lateral. Selanjutnya ada area supraoptik berada di anterior. Di antaranya ada nukleus paraventrikular, nukleus anterior, nukleus suprachiasmaticus, serta nukleus supraoptik. Untuk di area tubernya atau di intermediate-nya itu ada nukleus dorsomedial, ada nukleus ventromedial, dan nukleus arcuata. Untuk di area mamillarisnya atau di posterior itu ada nukleus posterior serta nukleus mamillaris. Nah, untuk nukleus dari hipotalamus sendiri, untuk dari lateral zone-nya itu ada nukleus preoptik lateral, nah, bagian dari nukleus supraoptik juga. Selanjutnya ada nukleus lateral dan nukleus tuberomamillaris atau TMN. Nah, untuk area preoptik sendiri, untuk di nukleus preoptik medial itu ada involved in the motivation aspect of sexual behavior. Untuk di nukleus preoptik lateral, itu menginisiasi tidur serta neuron GABA menghambat nureon histaminergic di TMN. Untuk di area supraoptiknya itu ada nukleus paraventricularis memiliki dua tipe sel. Yang pertama ada parvoseluler
serta magnoseluler. Untuk di parvoseluler sendiri, di medialnya itu ada CRH. Untuk di dorsal dan ventralnya, itu memproyeksi ke medula oblongata dan medula spinalis untuk mengontrol otonom. Dan beberapa neuron itu sekresi oksitosin dan vasopresin. Untuk di magnoselulernya ada dua populasi sel, yaitu sekresi oksitosin serta vasopresin. Untuk area supraotik sendiri, untuk nukleus supraotik itu ada oksitosin dan vasopresin. Dan untuk traktus hipotalamu hipofisis ke hipofisis posterior atau neurohipofisis. Nah, di area supraoptik sendiri juga ada nukleus suprachiasmaticus yang untuk berfungsi untuk mengontrol irama sikardian dan siklus bangun tidur. Intinya itu dari sel ganglion retina melalui traktus retinohipothalamikus dari kiasma opticus. Selanjutnya ada area mamillaris. Nah, di hipotalamus ini sendiri itu dibagi menjadi tiga regio. Yang pertama ada regio anterior, regio tuberal, dan regio posterior. Di regio anterior ini ada nuklei suprachiasmatic, juga supraoptik, dan paraventrikular. Untuk regio tuberal ini ada nuklei dorsomedial, ventromedial, dan arcuata. Sedangkan di regio posterior itu ada nuklei mamellaris dan posteriores. Selanjutnya ada subthalamus. Nah, subthalamus ini sendiri ya, letaknya di inferior thalamus dan di inferolateral dari hipotalamus. Nah, struktur ini mempunyai hubungan yang penting dengan corpus striatum melalui melalui fasciculus subthalamicus. Nah, timbul dari striatum sendiri itu menuju ke globus pallidus, pars externa, selanjutnya menuju ke nucleus subthalamicus, untuk ke globus pallidus pars interna, selanjutnya baru ke thalamus. Untuk nukleus subthalamus ini berperan penting dalam mengatur aktivasi otot. Untuk nukleus subthalamikus juga berbentuk seperti lensa biconvex. Selanjutnya ada epithalamus. Nah, epithalamus ini terdiri atas struktur nuklei habenularis dan corpus spinale. Nah, untuk nukleus habenularis sendiri itu terdiri atas kelompok kecil neuron tepat di medial facies posterior thalami. Untuk sabut-sabut aferentesnya itu berasal dari nukleus amigdala dan area septalis di lobus temporalis dengan melewati stria medullaris thalami. Untuk sabut stria medullaris thalami yang menyilang linea mediana dan mencapai nukleus habenulare kontralateral itu disebut dengan commissura habenulare. Selanjutnya untuk corpus spinalis sendiri itu mirip dengan kerucut kecil yang melekat pada diencephalon melalui tangkai corpus spinale. Nah, corpus spinale ini menonjol ke posterior. Basis tangkainya itu mempunyai cekungan yang melanjutkan diri sebagai rongga ventriculus 3. Dan di bagian superiornya itu dibagi tangkai corpus spinale yang berisi commissura habenulare. Bagian inferiornya juga berisi commissura posterior. Selanjutnya ada mesencephalon. Nah, untuk mesencephalonnya ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian dorsal aqueductus cerebri dan bagian ventral aqueductus cerebri. Untuk di bagian dorsal aqueductus cerebri ini terdapat tectum atau corpora quadrigemina, colliculus superior dan inferior, serta ventral aqueductus cerebri terdapat pedunculus cerebri. Yang di dalamnya terdapat tegmentum dan cor cerebri. Untuk permukaan ventralnya atau basisnya itu ada pedunculus cerebri, fossa interpeduncularis, dan nervus oculomotorius 3 atau nervus 3. Untuk permukaan dorsalnya, corpora quadrigemina atau colliculus superior dan inferior, serta nervus trochlearis. Nah, untuk tegmentum sendiri, untuk ventralnya dari aqueductus sylvii, untuk isinya itu ada nervus 3, 4, dan 5.
serat-serat proyeksi FLM dan lemniscus medial serta lemniscus lateral dan lain-lain. Nah, untuk tektum sendiri ini dari terusalannya itu dari Aquaductus silvii yang terdiri dari empat tonjolan yaitu Corpora quadrigemina, yaitu empat tonjolan itu yaitu dari coliculi superior dan dua coliculi inferior dengan dengan dua buah tangkai atau brachium. Yang pertama ada brachium colliculus inferior yang menuju ke CGM dan brachium colliculus superior yang menuju ke CGL. Nah, untuk basis mesencephalnya sendiri, itu terdiri dari kurus cerebri yang berada di dalamnya. Di dalamnya itu tersusun atas, yang pertama ada pedunculus cerebri, ada fossa interpeduncularis, dan substantia perforata posterior, serta substansia nigra. Selanjutnya ada mesencephalon yang di colliculus inferior. Untuk di colliculus inferiornya sendiri itu proyeksi ascending dalam sistem akustik atau pendengaran. Selanjutnya serabut pendengaran atau ascending dari lemniscus lateral menuju ke colliculus inferior. Selanjutnya ke nucleus geniculatum medial thalamus dan baru akan menuju ke korteks pendengaran lobus temporal. Untuk nukleus trochanter sendiri itu berada di dalam substansia grisia centralis, tepat di FLM, dan untuk serabutnya itu mengelilingi substansia grisia centralis, tepat inferior dari colliculi inferior. Nah, untuk nukleus trigeminus mesencephaly sendiri itu berada di lateral aqueductus cerebri. Nah, untuk mesencephalon juga pada decussatio pedunculus cerebri superior, pada tegmentum anterior aqueductus cerebri serta berjalan rostral dan berakhir pada nukleus ruber. Untuk di substansia nigra, untuk di subnukleusnya itu ada pars compacta dan reticulata. Untuk di pars compacta sendiri itu ada neuron berpigmen melanin dan sintesis dopamin. Untuk proyeksi pars compacta sendiri itu ada nukleus caudatus, ada putamen untuk mengontrol gerakan volunteer dan postur tubuh dan otot. Untuk di pars reticula homolog secara fungsional dengan segmen internal globus pallidus. Untuk di cruciate cerebri sendiri ada tractus descendens atau corticopontine, corticospinal serta corticobulbar. Untuk di corticobulbar itu berakhir di dalam atau di dekat nukleus cranial motorik. Untuk corticopontine itu berakhir di nucleus pontine. Untuk mesencephalon di bagian tinggi colliculus superior. Untuk colliculus superior sendiri itu bagian dari refleks visual atau seperti gerakan mata, kepala, dan leher terhadap rangsangan visual. Untuk di aferen utamanya ada nervus opticus, korteks visual, dan tractus spinotectalis. Untuk di refleks cahayanya ada di nukleus pretektal atau lateral colliculus superior ke nukleus Edinger-Westphal dan selanjutnya ke nervus oculomotorius. Selanjutnya untuk mesencephalon bagian pada semi colliculus superior itu lemniscus medial, spinal dan trigeminal atau pita melengkung dan posterior substantia nigra. Untuk nukleus luber itu ada substansia nigra berwarna kemerahan terhasil dari vaskularisasi pigmen yang mengandung besi serta menerima aferen dari korteks cerebri, cerebellum, nucleus lentiformis, nucleus subthalamicus, hipotalamus, substantia nigra, dan medulla spinalis. Untuk eferen ke medulla spinalis atau tractus rubrospinalis itu ada formasio atau reticularis atau rubroretikular, talamus, dan substansia nigra. Untuk formasio reticularis sendiri berada di lateral dan posterior nukleus ruber. Untuk kurus cerebrinya itu berada di serabut kortikospinal dan kortikonuklear serta kortikopontin. Nah, untuk nuklei mesencephalonnya sendiri, yang pertama ada nuklei mesencephalon rufus V yang tersebar pada substansia grisea yang mengelilingi aqueductus. Untuk nukleus 4
Letaknya setinggi colliculus inferior dan nucleus 3. Letaknya rostal dari nucleus 4 dan nucleus oculomotorius ini bentuknya seperti huruf V. Untuk nuklei mesencephalon sendiri, hemat ada substansi agrisia centralis yang mengelilingi aqueductus dan di sini ditemukan nukleus tract switch yang letaknya pada peralihan antara mesencephalon dengan hipotalamus. Untuk formatio reticularisnya sendiri merupakan kelanjutan nukleoreticularis thalami, zona inserta dan bagian lateral hipotalamus. Selanjutnya ada nukleus Ruber. Nukleus Ruber ini terletak pada tegmentum mesencefali, terdiri dari sel-sel kecil dan sedang, serta berwarna kemerahan karena dari besi itu tadi. Selanjutnya ada fasciculus longitudinalis medialis atau FLM. Ini adalah salah satu traktus ascendens dan descendens yang penting untuk eh, kolerasi gerakan konjungsi horizontal bola mata serta gerakan kepala dan leher. Untuk lemnicus medialis sendiri itu merupakan serat sensorik taktil dan proprioseptif. Untuk lemnicus lateralisnya sendiri terletak lebih dorsal dari lemnicus medialis. Seratnya itu berasal dari nuclei cochlearis dan nucleus olivarius superior. Untuk Tractus olivaris itu terletak pada substansia reticularis ventralis et lateralis. Selanjutnya untuk Tractus rubus spinalis itu berjalan lateral menuju lemniscus medialis dan meneruskan diri pada FLM spinalis. Nah, untuk Tractus technospinalis et technobulbaris, kedua traktus ini dimulai di FLM bagian ventral tepatnya dan bermuara pada funiculus ventralis medulla spinalis. Untuk decussatio pedunculus cerebri superiornya sendiri itu letaknya setinggi colliculus inferior dan seratnya akan bermuara pada nucleus ventrolateral thalamus. Nah, untuk aspek klinisnya sendiri itu ada penyakit Parkinson disease. Nah, Parkinson disease sendiri itu merupakan penyakit degenerasi saraf dengan karakteristik gerakan yang disebabkan oleh hilangnya neuron dopaminergic di substansi nigra otak secara progresif. Ini yang tadi hitam-hitam itu memudar warnanya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ke telencephalon. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang telencephalon atau cerebrum. Nah, telencephalon sendiri ini dibagi menjadi dua hemisfer, dibagi oleh viscera sagittalis atau longitudinalis cerebri. Nah, telencephalon ini terbagi menjadi hemisfer dextra dan sinistra. Nah, setiap-tiap hemisfer itu secara anatomi itu identik atau sama. Untuk secara fungsional ada perbedaan dominasi di antara dextra dan sinistranya. Nah, ini dibagi lagi, hemisfer ini dibagi lagi menjadi yang pertama ada korteks cerebri yang berisi isi pada sel dan pusat tertinggi. Selanjutnya ada substansi alba atau sentrum semiovale atau isi akson, serat atau fiber. Nah, di substansi alba ini ada serat komisura yang menjadi penghubung kanan dan kiri. Di serat asosiasi ini menjadi penghubung di satu sisi dan serat proyeksi itu menjadi penghubung bagian atas dan bagian bawah. Selanjutnya ada basal nukleo atau basal ganglia, yaitu merupakan kumpulan badan sel atau substansia grisea di bawah substansia alba, seperti nukleus caudatus, claustrum, nukleus amygdala, putamen, dan globus pallidus. Putamen dan globus pallidus itu biasa disebut juga dengan nukleus lentiformis. Nah, selanjutnya ada cortex cerebrum. Itu dibagi menjadi lima. Yang pertama adalah lobus frontalis,
lobus parentalis, lobus occipitalis, lobus temporalis, dan insula Rayleigh atau lobus centralis yang berada di bagian dalam. Nah, tiap-tiap lobus itu merupakan kumpulan dari girus dan sulcus. Nah, di lobus frontalis ini sendiri untuk dari view lateralnya yang pertama ada gyrus parietalis di area 400 Selanjutnya ada gyrus frontalis superior, ada gyrus frontalis medius, ada gyrus frontalis inferior, ada pars opercularis, ada pars triangularis di area 44 atau 45 Brodmann, atau area Broca. Eh, Selanjutnya juga ada pars orbitalis. Nah, untuk di lobus frontal sendiri, untuk dari inferiornya itu kita bisa melihat gyrus rectus, orbitalis. Gyrus orbitalis ini ada ada 4 bagian, ada medialis, lateralis, anterior, dan posterior. Ke sulcus olfactorius yang berada di antara gyrus rectus et orbitalis medialis. Nah, untuk lobus temporalnya itu untuk dari tampak lateralnya itu kita bisa melihat ada gyrus temporalis superior, ada gyrus temporalis medius serta gyrus temporalis inferior. Area 41 42 Brodmann atau gyrus transversus Hayes. Untuk tampak medialnya kita bisa melihat gyrus fusiformis dan gyrus parahippocampus. Visura kolateral. Nah, untuk di lobus parietalis sendiri, untuk dari view lateralnya, untuk tampak lateralnya, yang pertama ada gyrus post centralis atau area 312, ada lobulus parietalis superior, ada lobulus parietalis inferior, yang berisi gyrus supramarginalis atau area 2240, atau bisa disebut juga dengan area Wernicke, serta gyrus angularis di area 39. Nah, untuk di bagian medial dari korteks cerebri sendiri itu ada gyrus frontalis superior berada di bagian frontal. Untuk selanjutnya ada lobulus paracentralis berada di bagian parietalis. Ada precuneus, ada cuneus, ada gyrus lingualis, ada gyrus cinguli fornicates, serta ada gyrus parahippocampus. Serta tambah juga corpus callosum. Ini untuk tampak medialnya ya, seperti ini. Ada gyrus cinguli, ada gyrus frontalis superior, ada lobulus parietalis, ada precuneus, ada cuneus, dan tetap banyak yang lainnya. Nah, ini untuk Brodmann area. Untuk area 4 itu untuk primary motor cortex. Hmm. Nah, untuk Brodmann area itu membagi area-area pada korteks menjadi 52 area sesuai fungsi-fungsinya yang tadi di atas ya. Untuk masing-masing area di korteks cerebri itu mempunyai fungsi khusus seperti pusat sensoris, pusat motoris, pusat penglihatan, pusat pendengaran, serta pusat-pusat yang lain. Untuk area motorik, korteks motorik primer itu merupakan area motorik primer yang bertanggung jawab untuk gerakan-gerakan voluntar. Serta untuk mengontrol fungsi motorik juga untuk pada area somatomotorik di area gyrus presentralis di area Brodmann 4. Untuk korteks premotorik sendiri itu ada di anterior gyrus parietalis atau di Brodmann 6. Fungsinya untuk mengontrol gerakan yang kompleks. Untuk area mata frontal itu pada area korteks premotorik pada Brodmann 8 di sini ya. Nah, itu berfungsi untuk mengontrol gerakan mata yang disadari, terutama saat mengikuti objek bergerak. Untuk area Broca sendiri itu pada hemisferium cerebri sinistra atau Brodmann 44 dan 45 di bagian sini. Nah, untuk fungsinya itu untuk mengatur pengeluaran suara seperti berbicara atau motor speech. Untuk rusaknya itu namanya afasia motorik.
Nah, ini terlibat untuk area sensorik itu eh, sering terlibat dalam penerimaan rangsang secara sadar eh, pada lobus parietal, temporal, dan occipital dan diterima oleh korteks motorik. Nah, untuk korteks somatosensorik primer sendiri itu terletak di sepanjang gyrus poste centralis di bagian perut main 321 bagian sini. Nah, untuk fungsinya itu untuk menerima rangsang sensorik umum yang disadari seperti nyeri, suhu, raba, tekan, dan proprioceptif. Nah, untuk area sensorik sendiri, eh udah area asosiasi somatosensorik itu ada pada eh korteks somatosensorik primer yang berada di Brodmann 5 dan 7 di bagian sini. Nah, untuk fungsinya itu untuk mengingat pengalaman yang lalu atau ya untuk mengingat pengalaman lah. Nah, selanjutnya ada area visual primer yang berada di Brodmann 17 bagian belakang ini. Itu ada di dalam sulcus calcareus berada di bagian posterior dan medial lobus occipital. Fungsinya itu untuk menerima informasi penglihatan yang ditangkap oleh retina. Kata mata kita melihat yang menerima informasi ya ini area visual primer ini, area berurutan 17. Untuk area asosiasi visual di berurutan 18 dan 19 bagian sini itu untuk kelanjutan dari informasi visual yang diterima di area primer tadi yang di atas. Proses visualnya kompleks diteruskan ke lobus parietal dan temporal. Untuk korteks auditorik primer ini berada di Brodmann 41 dan 42. Fungsinya itu untuk sadar adanya suara. Sebagai orang ngomong, tuh, letaknya di superior lobus temporal. Untuk area asosiasi auditorik sendiri itu di Brodmann 22 atau di pusat area Wernicke. Fungsinya itu untuk mengenali dan memahami perkataan. Dan letaknya itu berada di posterior cortex dan auditorik primer. Nah, untuk korteks gustatorik ini sendiri berada di bagian Brodmann 43, bagian sini. Fungsinya itu untuk menyadari adanya rangsang kecap. Nah, untuk korteks vestibular sendiri itu letaknya di bagian posterior insula, di profunda sulcus lateralis atau silvii. Untuk korteks olfaktorik itu menghubungkan ke sistem limbik. Fungsinya itu untuk mengenali adanya rangsang bahu. Nah, dari nervus olfaktorius atau nervus satu menyalurkan rangsangan ke korteks olfaktorik. Nah, untuk gangguan pada area cerebrum ini ada banyak, ada absensia sensoris, apasia motoris, apasia konduksi, anomik apasia, dan aleksia. Dan selanjutnya untuk suplai darah sendiri, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Nursalwa dengan NIM 51300250660. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang materi pons Faroli sama medula oblongata atau medong. Bagian batang otak itu terbagi ada mencephalon, pons, ada medula oblongata atau medong. Kaudal berlanjut sebagai medula spinalis, yang rostral berlanjut ke diencephalon. Untuk pons ada bagian ventral pons. Bagian ini tuh cembung, seratnya melintang atau serat pontocerebellaris melalui pendiculus cerebelli media kontralateral menuju hemisfer cerebellum, serat cortex cerebri menuju nucleus pontin menuju serat pontocerebellaris menuju hemisfer cerebellum. Sulcus basilaris melewati arteri basilaris. Nervus trigeminus, ada nervus abducens, nervus facialis, dan nervus vestibulococlearis. Bagian dorsal tertutup cerebellum, setengah bagian atas lantai ventriculus
quartus atau fossa rhomboidei. Lateral sulcus medianus meliputi eminensia mediana, lateralnya sulcus limitans. Ujung inferior eminensia mediana, colliculus facialis, isi serat nervus 7 mengitari nucleus abducens. Lateral sulcus limitans, areas vestibuli, nucleus vestibularis. Struktur interna pons, setinggi colliculus facialis, bagian kaudalnya. Yang pertama ada nucleus facialis posterior, bagian lateral lemniscus medialis, serabut nervus facialis mengelilingi nucleus nervus abducens menuju colliculus facialis. Serabut berjalan ke anterior antara nucleus facialis dan nucleus tractus spinalis nervus trigeminus. Fasciculus longitudinalis medialis, lantai ventriculus quartus menghubungkan nucleus vestibulari dan cochlearis dengan nukleus yang mengendalikan otot-otot ekstraokuler. Struktur interna Lalu ada medula oblongata. Permukaan anteriornya sulcus mediana anterior menuju visura mediana anterior atau medula spinalis, sisi lateralnya piramis, serabut kortikospinal. Serabut kortikospinal sebagian besar menyilang pada decussatio pyramidum. Posterolateral piramis, oliva nucleus olivarius inferior. Sulcus antara piramis dan oliva, villa radicularis nervus hypoglossus. Posterior oliva meliputi villa radicularis nervus, glossopharyngeus, nervus vagus, dan radix cranialis, nervus accessorius. Permukaan posteriornya itu setengah kranial, bagian bawah dasar ventriculus quartus, setengah kaudal, bersambung dengan medula spinalis, dan sulcus medianus posterior. Lateral sulcus medianus posterior, tuberculum gracilis, nucleus gracilis. Lateral tuberculum gracilis, tuberculum cuneatus, nucleus cuneatus. Struktur internanya setinggi decussatio pyramidum. Kaudal medula oblongata. Di ventral medula oblongata, serabut kortikospinal yang membentuk piramis sebagian besar menyilang di decussatio pyramidum. Tractus corticospinalis lateral, cornu dorsalis di medula spinalis akan digantikan oleh nucleus spinalis nervi trigemini. Menerima serabut aferen primer, nyeri dan suhu dari kepala. Lalu ada struktur interna dari decussatio lemniscus. Tengah medula oblongata ada serabut orde pertama, neuron sensorik, perabaan diskriminatif dan proprioseptif. Pada kolumna dorsalis, medula spinalis yang naik secara ipsilateral akan berakhir pada nucleus gracialis dan cuneatus medula oblongata. Serabut dari nucleus gracialis dan cuneatus berjalan ke ventral dan medial fibrae arcuata interna yang menyilang. Fibra arcuata interna berbelok ke rostral menuju lemniscus medialis.
rostral, medula pons, dan mesencephalon yang berakhir di neuron orde ketiga di bagian ventral nukleus posterior thalamus. Lalu struktur interna bagian setinggi oliva, bagian rostral medula. Pada permukaan ventral medula ada piramis. Dari aspek dorsal piramis ke medial, lemniscus medialis. Dari garis tengah ada nukleus raffe magnus atau neuron serotonergik. Ada dorsolateral piramis dan lateral lemniscus medialis. Nukleus olivarius inferior. Nukleus olivarius inferior ada aferen dan eferen. Yang aferen itu untuk korteks motorik dan sensorik hemisfer cerebri. Untuk eferen itu ke cerebellum, nucleus dentatus, dan sel Purkinje melalui pendiculus cerebralis inferior. Dorsal nukleus olivarius inferior dan lateral lemniscus medialis. Serabut sensorik orde kedua, tractus trigeminothalamicus atau lemniscus trigeminal. Nukleus trigeminal menuju ventral posterior thalamus. Serabut spinothalamicus sebagai lemniscus spinalis. Lalu ada formatio reticularis matrix yang kompleks dari neuron yang membentang sepanjang batang otak, koneksi aferen dan eferen yang luas dengan bagian lain. SSP, nukleus raffe serotonergik, proyeksi yaitu talamus, hipotalamus, striatum amigdala, hipokampus, korteks cerebri atau korteks frontalis, cerebellum, dan medula spinalis. Mood dan fungsi tidur dan modulasi mekanisme nociceptif di medula spinalis. Baik, selanjutnya materi okuli dan auris. Baik, selanjutnya memasuki materi okuli. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi organ penglihatan, yaitu okuli atau mata, yang merupakan salah satu organ sensorik terpenting pada manusia. Mata berfungsi untuk menangkap rangsangan cahaya, mengubahnya menjadi impuls saraf, dan kemudian diterjemahkan oleh otak sebagai penglihatan. Untuk menjalankan fungsi tersebut, mata memiliki struktur yang sangat kompleks, tersusun atas berbagai lapisan, media refraksi, cairan, serta struktur penunjang atau aksesoris. Di sini ada lapisan bola mata. Secara anatomi, bola mata memiliki 3 lapisan utama serta 1 lapisan tambahan berupa jaringan ikat. Yang pertama ada lapisan fibrosa, ada vascular layer, ada inner layer. Yang pertama ada lapisan fibrosa atau fibrous layer. Lapisan terluar pada bola mata tersebut disebut lapisan fibrosa, yang terdiri dari sklera dan kornea. Sklera adalah bagian putih mata yang kuat dan tidak tembus cahaya. Sklera menutupi sekitar 5-6 bagian posterior bola mata. Fungsi utamanya adalah melindungi struktur intraokular, mempertahankan bentuk bola mata, serta menjadi tempat perlekatan otot-otot mata, baik otot ekstrinsik maupun intrinsik. Lalu selanjutnya ada kornea. Kornea merupakan bagian transparan yang menutupi 1 dari 6 bagian anterior bola mata.
Kornea tidak memiliki pembuluh darah atau avaskular dan terdiri dari 5 lapisan. Kornea sangat kaya akan persarafan yang berasal dari nervus ophthalmicus atau V1, sehingga sangat sensitif terhadap rangsangan sentuhan atau nyeri. Nutrisi kornea diperoleh dari pembuluh di darah dari perifer, aqueosus, humor, serta cairan air mata. Di antara kornea dan sklera terdapat limbus kornea, yaitu zona transisi yang penting secara klinis. Lalu ada lapisan vaskular atau vascular layer. Lapisan tengah bola mata disebut lapisan vaskular yang terdiri dari koroid, badan siliar, dan iris. Koroid adalah lapisan berwarna coklat kemerahan yang terletak di antara sklera dan retina. Lapisan ini sangat vaskular dan berpigmen, berfungsi untuk menyuplai nutrisi ke retina serta menyerap cahaya agar tidak terjadi pantulan di dalam bola mata. Badan siliar atau ciliary body menghubungkan koroid dengan iris. Badan siliar memiliki otot siliar yang berperan dalam akomodasi lensa, yaitu proses perubahan bentuk lensa agar cahaya dapat difokuskan dengan tepat ke retina. Otot siliar terhubung dengan lensa melalui ligamentum suspensorium atau zonula zini. Lalu ada iris, adalah bagian berwarna pada mata yang terletak di depan lensa. Iris berfungsi sebagai diafragma kontraktif yang mengatur besar kecilnya pupil. Iris memiliki 2 otot, yaitu musculus interpuplea yang mengecilkan pupil dan musculus dilator pupillae yang melebarkan pupil. Lalu ada lapisan dalam, yaitu inner layer. Lapisan terdalam bola mata adalah retina yang berperan langsung dalam proses penglihatan. Retina terdiri dari 2 lapisan, yaitu ada lapisan pigmen yang mendukung melanosit berfungsi mencegah penyebaran cahaya. Lalu ada lapisan neural yang berisi sel-sel saraf. Pada lapisan neural terdapat 3 jenis neuron utama, yaitu fotoreseptor, batang dan kerucut, sel bipolar, dan sel ganglion. Impuls saraf dari retina akan dikumpulkan dari diskus opticus, yaitu tempat keluarnya nervus opticus, CN2. Daerah ini tidak memiliki fotoreseptor sehingga disebut dengan blind spot. Selain itu, terdapat makula lutea yang merupakan area penglihatan tajam, dan di tengahnya terdapat fovea centralis yang berperan dalam penglihatan detail warna. Lalu ada oftalmoskopi. Dengan menggunakan oftalmoskop, dokter dapat melihat langsung bagian posterior mata melalui pupil dan lensa. Struktur yang dapat diamati antara lain ada nervus opticus, pembuluh darah retina, fovea centralis. Pemeriksaan ini penting untuk penyakit saraf optik, gangguan vaskular, serta kelainan retina. Lalu ada media refraksi dan cairan mata. Media refraksi mata meliputi kornea, aqueous humor, lensa, vitreous humor. Vitreous humor adalah cairan seperti gel yang mengisi segmen posterior dan terbentuk sejak embrio.
aqueous humor mengisi segmen anterior dan terus diproduksi serta dialirkan. Gangguan aliran aqueous humor dapat menyebabkan glaukoma, yaitu peningkatan tekanan intraokular. Lalu ada lensa dan katarak. Lensa merupakan struktur bikonveks transparan dan avaskular yang berfungsi memfokuskan cahaya ke retina. Lensa dapat berubah bentuk selama proses akomodasi. Jika lensa menjadi keruh, maka terjadi katarak yang menyebabkan gangguan penglihatan. Lalu ada struktur aksesoris mata. Struktur aksesoris mata itu ada meliputi alis, kelopak mata, konjungtiva, aparatus lakrimal, otot-otot mata. Kelopak mata ini berfungsi melindungi mata yang menyebarkan air mata. Aparatus lakriminal berfungsi menghasilkan dan mengalirkan air mata ke rongga hidung. Lalu otot-otot ekstrakular menggerakkan bola mata dan dipersarafi dengan prinsip RL6-SO4 dan sisanya oleh M3. Lalu selanjutnya ke materi auris. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai auris atau telinga, yaitu organ indera yang berperan penting dalam pendengaran dan keseimbangan tubuh. Telinga tidak hanya berfungsi untuk menerima dan meneruskan gelombang suara, tetapi juga berperan dalam menjaga posisi dan keseimbangan kepala terhadap ruang. Secara anatomi, telinga dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam, yang masing-masing memiliki struktur dan fungsi saling berkaitan. Ada bagian-bagian telinga, yaitu telinga luar, auris externa, telinga tengah, auris medius, telinga dalam ada auris internus. Pembagian ini penting karena setiap memiliki peran spesifik dalam proses pendengaran dan keseimbangan. Ada telinga luar. Telinga luar terdiri dari auricula, meatus acousticus externus, dan membran timpani. Auricula atau daun telinga berfungsi untuk menangkap dan mengarahkan gelombang suara ke dalam liang telinga. Bentuknya yang berlekuk-lekuk memfokuskan suara ke arah membran timpani. Lalu ada meatus acousticus externus atau MAE, merupakan saluran yang menghubungkan auricula dengan membran timpani. Di dalamnya terdapat kelenjar ceruminosa yang menghasilkan cerumen dan kotoran telinga. Cerumen berfungsi melindungi telinga dari debu, mikroorganisme, dan serangga. Lalu ada membran timpani atau gendang telinga, merupakan batas antara telinga luar dan telinga tengah. Struktur ini sangat tipis dan sensitif terhadap getaran suara. Ketika gelombang suara mengenainya, membran timpani akan bergetar dan meneruskan getaran tersebut ke bagian tengah. Lalu ada telinga tengah atau auris medius. Telinga tengah merupakan sebuah rongga berisi udara yang disebut dengan cavum timpani, terletak di dalam tulang temporal. Pembagiannya itu ada epitimpani, mesotimpani, lalu ada hipotimpani. Isi dari auris medius sendiri itu terdapat 3 tulang pendengaran atau ossiculi auditivus, yaitu malleus, incus, dan stapes. Ketiga tulang ini membentuk suatu sistem tuas yang berfungsi memperkuat dan meneruskan getaran suara dari membran timpani ke telinga
dalam melalui jendela oval atau oval window. Otot telinga tengah itu ada musculus tensor timpani dipersarafi oleh NV3 berfungsi mengurangi getaran berlebihan. Ada musculus stapedius dipersarafi oleh nervus 7 melindungi telinga dari suara yang terlalu keras. Saat suara sangat keras, kedua otot ini akan berkontraksi untuk meredam getaran sehingga melindungi struktur telinga. Hubungan dan struktur lain ada tuba faringotimpani menghubungkan telinga tengah dengan nasofaring berfungsi menyamakan tekanan udara. Ada antrum mastoid terhubung dengan sel-sel mastoid di tulang temporal. Proses pengantaran suaranya, gelombang suara melalui mae mengenai membran timpani sehingga bergetar. Getaran ini diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran yang diperkuat lalu disalurkan ke telinga dalam melalui jendela oval atau oval window. Tekanan udara dalam telinga tengah disesuaikan oleh tuba eustachius agar getaran berlangsung optimal. Lalu ada telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam ini terletak di bagian ventrosa tulang temporal yang terdiri dari dua sistem. Labirin tulang berisi perilimf, labirin membranosa berisi endolimf. Bagian labirin tulang vestibulum ada vestibulum, kanalis semicircularis, dan koklea. Yang pertama itu ada koklea dulu ya. Koklea berfungsi untuk pendengaran. Getaran dari stapes menyebabkan gelombang pada cairan koklea yang menggerakkan membran basilar. Hal ini menstimulasi sel rambut pada organ korti yang kemudian menghasilkan impuls saraf melalui nervus cochlearis. Cabang dari nervus vestibulocochlear. Vestibulum terdiri dari utricle dan sacculus yang masing-masing mengandung makula. Struktur ini berfungsi mendeteksi perubahan posisi kepala dan percepatan linear. Rambut sensorik tertanam dalam membran otolit yang mengandung kalsium karbonat. Lalu ada kanalis semicircularis atau semicircularis canals. Terdapat 3 kanalis semicircularis yang masing-masing terletak pada bagian bidang ruang. Struktur ini mendeteksi gerakan rotasi kepala. Pada bagian ampula terdapat crista ampularis, tempat sel rambut yang akan menstimulasi saraf vestibular. Lalu ada jalur keseimbangan. Informasi keseimbangan diantarkan melalui nervus vestibularis cabang menuju batang otak. Sistem keseimbangan merupakan satu-satunya indera khusus yang sebagian besar informasinya diproses di pusat otak bawah. Sebagai kesimpulan, telinga merupakan organ kompleks yang berfungsi dalam pendengaran dan keseimbangan ketiga bagian telinga, yaitu dari bagian luar, tengah, dan dalam, bekerja secara terintegrasi untuk menangkap suara, menghantarkan getaran, mengubahnya sebagai impuls saraf, serta menjaga keseimbangan. Baik, sekian penjelasan saya tentang okuli dan auris. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.